maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sanak segalonyo? Kami berharap segalonyo baik-baik aja. Balik lagi ke kami berdua di program unggulan TV Sanak PTA Bengkulu. Saya Bung Suica. Saya Dociaan. Hari ko tanggal 25 November 2025 dengan bangga kami berdua ko nak ngasih informasi terbaru di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di pertengahan bulan November ko. Cus kita tengok. Senin 10 November 2025, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 di halaman kantor PTA Bengkulu. Upacara berlangsung hikmat diikuti oleh segala pegawai PTA Bengkulu. Di upacara ko, Wakil Ketua PTA Bengkulu bertindak sebagai inspektur upacara. Jalannya upacara dipimpin oleh petugas yang telah ditunjuk, yaitu Yukito Langgeng Saputra sebagai komandan upacara, Akira Takarada sebagai perwira upacara. Bertugas sebagai ajudan yaitu Mizon Hernidi, sementara Ibdaria Oktavianti mandu jalannya upacara sebagai pembawa acara. Pengibaran bendera merah putih dilaksanakan dengan baik oleh Paliano Effendi, Dwi Septarina, Gema Putra Ramadano. Herdo Gunawan dipercaya untuk membacakan pesan-pesan pahlawan, dilanjutkan ke pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Rangga Hari Adinata. Doa untuk para pahlawan ke keselamatan bangsa dipimpin Bapak Lazuarman yang menutup rangkaian upacara dengan penuh hikmat. Segala rangkaian kegiatan berjalan penuh penghormatan sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasa para pahlawan bangsa. Kamis 13 November 2025, Pengadilan Agama Arga Makmur melaksanakan dua agenda penting, yaitu launching majalah digital El Marwah ke penandatanganan PKS ke 3 instansi pemerintah Bengkulu Utara. Kegiatan ko berlangsung di ruang aula sidang utama dan dihadiri ke Ketua PTA Bengkulu bersama jajaran, Tobo Forkopimda ke perwakilan pemerintah daerah Bengkulu Utara. Ketua PA Arga Makmur secara resmi memperkenalkan El Marwah, majalah digital yang jadi sarana informasi, dokumentasi, transparansi, sekaligus menunjukkan berbagai capaian termasuk prestasi meraih predikat WBK tahun 2024. Datu kegiatan dilanjutkan ke penandatanganan kerjasama antara PA Arga Makmur, Polres Bengkulu Utara, BPN Bengkulu Utara, Kemenag Bengkulu Utara yang bertujuan untuk menguatkan integritas layanan. Siangnya, PTA Bengkulu melaksanakan rangkaian kegiatan penting terkait lanjutan pembangunan gedung PA Muko-Muko. Kegiatan ko melibatkan pimpinan PTA Bengkulu, tim Monef PTA Bengkulu, Pokja Mahkamah Agung RI, konsultan perencanaan, dan juga tim dari PA Muko-Muko. Kegiatan ko dimulai ke pengawasan pelaksanaan lanjutan pembangunan, dilanjutkan ke pre-construction meeting atau PCM yang jadi forum koordinasi awal antara segala pihak yang terlibat. Rangkaian kegiatan ditutup ke penanda tanganan kontrak perencanaan lanjutan pembangunan gedung PA Muko-Muko. Lewat kolaborasi ko, semoga pembangunan lanjutan gedung PA Muko-Muko pacak berjalan lancar, transparan, ngasihkan manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan di wilayah Bengkulu. Besoknya, PTA Bengkulu melaksanakan PCM ke survei asesmen gedung di lokasi pembangunan lanjutan gedung PA Muko-Muko. Kegiatan ko didatangi ke Sekretaris PTA Bengkulu, perwakilan PA Muko-Muko, tim Monef, konsultan pengawas ke tim asesmen. PCM jadi langkah awal penyamuan persepsi terkait rencana kerja, standar teknis, pembagian tugas, dan juga target waktu penyelesaian. Datu, dilakukan survei asesmen gedung secara menyeluruh, mulai dari stake out ulang pembangunan, survei topografi, sampai pemeriksaan struktur bawah ke atas pakai metode GPR, core drilling, rebar scan, ke teknik lainnya. Kamis 13 November 2025, Pengadilan Agama Bengkulu merayakan hari jadinya yang ke-68. Acara dimulai ke pemotongan tumpeng oleh Ketua PA Bengkulu disertai ke doa bersama untuk kemajuan lembaga. Datu dilanjutkan ke launching Mars PA Bengkulu di ruang PTSP yang disambut antusias ke segala pegawai. Besoknya, Jumat 14 November 2025, segala pegawai PA Bengkulu mengikuti kegiatan jalan santai sejauh 5 km. Puncak acara didatangi ke Ketua PTA Bengkulu yang ngasihkan apresiasi ke harapan supaya PA Bengkulu terus maju dan meningkatkan kualitas layanan.
Oke, pemirsa TV Sanak segalonyo, kali ini kita kedatangan komentator dari Kasubag TWRT Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yaitu Pak Ngadio. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih. Nah, cak mana pendapat Bapak mengenai video yang pertama dan kedua itu Pak? Yang pertama itu Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memperingati Hari Pahlawan. Lalu video yang kedua mengenai inovasi dari Pengadilan Agama Makmur, yaitu El Marwah. Silakan Pak. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami telah diundang untuk menyampaikan beberapa apa itu istilahnya itu inovasi atau komentar-komentar yang diperlukan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam rangka mendukung kinerja dan menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Yang pertama terkait masalah peringatan hari 10 November yaitu Hari Pahlawan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Yang pertama pada dasarnya kita memperingati itu adalah mengenang para jasa pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Yang kedua, barangkali yang lebih spesifik lagi, kita di dalam memperingati itu ada mengenang jasa, mendoakan, yang jelas itu mendoakan para sejarah kita yang telah mendahului kita. Para pahlawan itu harus kita doakan biar di alam sana itu bahasanya, kalau dalam bahasa agama itu mendapatkan pahala yang setimpal dengan keberhasilan dan Indonesia ini menjadi merdeka seperti sekarang ini, betul. Gitu loh. Jadi dengan adanya memperingati ini kita mengenang dari masa ke masa untuk peringatan tersebut. Selanjutnya untuk video yang kedua yaitu di Arga Makmur, kegiatan yang ada di Arga Makmur yaitu launching El Marwah, yang mungkin dia di apa istilahnya itu diterbitkan sebulan sekali. Jadi sangat inovasi sekali karena di situ majalah El Marwah itu akan memuat seluruh kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Arga Makmur itu, dari mulai misalnya per bulan ini kegiatannya apa saja itu seluruhnya diinput di El Marwah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang lebih spesifik lagi, yaitu jendela Pengadilan Agama itu ada di websitenya Pengadilan Agama Arga Makmur, yaitu di situ udah otomatis dia di-uploadnya sehari, pokoknya tiap hari itu ada kegiatan, update kegiatan, perbaharui itu kegiatannya. Selanjutnya ada MOU juga itu ya, antara Polres, BPN dan Kemenang. Sedikit saya mengomentari masalah MOU daripada Polres. Di situ mungkin di dalam Pengadilan Agama itu terkadang ada persidangan yang tidak sesuai dengan keamanan kita, misalnya tidak kondusif keamanannya. Nah, itu diperlukan sebuah pengamanan kepolisian. Misalnya ada sidang di tempat di Sinti. Nah, itu perlu pengamanan dari kepolisian, di dalam arti kata di Polres setempat. Nah, dengan adanya MOU ini kita lebih gampang untuk berkoordinasi dengan Polres tersebut. Selanjutnya ada MOU BPN. Nah, sama kaitannya dengan persidangan di tempat tadi di Sinti. Itu misalnya ada kasus atau masalah eksekusi lahan. Nah, eksekusi lahan, perkebunan ataupun pertanian. Nah, di situ dari pihak BPN kita mintakan untuk datang ke Pengadilan Agama Arga Makmur sekaligus untuk menuju lapangan. Jadi artinya sisi sudut pokoknya ukuran tanah yang disengketakan itu sudah diketahui BPN. Artinya kedua belah pihak yang bersengketa di situ sudah mengakui dan mengikuti petunjuk dari BPN. Ini lo batasnya yang dipersengketakan, ini lo batasnya dari sini
berbatasan dengan si A dan si B gitu. Artinya kemungkinan besar dengan adanya BPN ini sudah tidak ada masalah lagi gitu. Ya, udah clear Pak ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga dari Kementerian Agama, nah itu kalau saya menilai itu sangat bagus sekali. Di situ mungkin nantinya dalam kegiatan di pengadilan agama itu ada isbat nikah atau mungkin yang lebih ini ya isbat nikah itu ya. Isbat nikah atau dengan apa ada pernikahan yang dini itu kan lebih dengan adanya Kementerian Agama ini kerjasama ini mungkin lebih bersinergi antara Polres, BPN dan Kementerian Agama di harga makmur tersebut. Itu mungkin menurut saya Pak. Terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya kan ada video lagi tuh Pak, tentang rapat PCM pembangunan lanjutan PA Muko-Muko dan ulang tahun PA Bengkulu. Cak mana Pak menurut Bapak? Oh iya, itu untuk PCM dulu kita ya. Kita satu-satu nanti kalau seluruhnya kalau kelewatan. Betul. Jadi untuk yang PCM itu saya rasa itu sangat penting sekali bagi pembangunan di pengadilan agama Muko-Muko, dan itu saya mengapresiasi sekali dengan adanya Pak Ketua dan Bu Sres di situ yang notabene-nya dia siang paginya dia di pengadilan agama Harga Makmur langsung terjun di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk memimpin rapat PCM itu. Jadi dengan adanya PCM itu dia ada kolaborasi di situ. Di PCM situ kan ada kontraktor pelaksana. Betul. Dan di situ nanti langsung ada MOU itu ya, ada penandatangan kontrak untuk dilaksanakannya pembangunan tersebut. Kemudian ulang tahun PA Bengkulu ya. Namanya ulang tahun itu kalau menurut saya itu napak tilas. Napak tilas. Sebetulnya PA Bengkulu itu seperti apa waktu dulu? Waktu dulu zaman masih di bawah Kementerian Agama itu kan kita sangat prihatin. Mungkin sama dengan kantor KUA. Jadi masih ada yang image itu bahwa pengadilan agama itu waktu dulu sama dengan kantor urusan agama. Nah, kalau untuk sekarang ini kita yang sudah sedemikian dari mulai bangunannya dan segala macam, apalagi ditunjang dengan sarana prasarana yang ada sekarang, dan di momen hari ulang tahun ini juga PA Bengkulu itu saya tengok dari video tadi ada launching Mars PA Bengkulu. Itu kan luar biasa ya. Jadi di momen yang sangat bersejarah itu jadi launching daripada Mars yang nantinya mungkin untuk persiapan dan WBK di tahun depan ini. Terkait dengan masalah syukuran tadi, kegiatan selanjutnya di PA Bengkulu itu saya tengok itu ada jalan santai, jalan sehat bersama aparatur Pengadilan Agama Bengkulu. Dalam santai itu kan dia menciptakan biar kita sehat juga, di samping sehat mental, sehat fisiknya gitu. Jangan kita tidak ada mental kita tidak bagus akhirnya gitu. Kemudian di dalam acara juga saya tengok ada syukuran, ada ketua PTA, ada stakeholder dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mensupport kegiatan tersebut. Syukuran makan bersama dengan seluruh Pengadilan Agama Bengkulu. Nah, terakhir mungkin di situ ada sambutan dari ketua PTA Bengkulu itu. Di samping daripada kegiatan yang serba ya kan, yang serba banyak ininya, cuman di samping itu kita harus meningkatkan peningkatan pelayanan pengadilan itu. Jangan kita dengan adanya euforia itu kita lupa gitu. Mungkin di situ ada yang tetap tugas di PTSP gitu. Jadi meskipun euforia, kita pelayanan lebih utama itu.
Nah, di sana itulah komentar dari Pak Ngadio terhadap beberapa video yang telah disaksikan tadi. Tapi tahan dulu Pak, kita masih ada beberapa video. Nah, kita lanjut tengok Pak. Melah. Senin, 17 November 2025, Ketua PT A Bengkulu mimpin secara langsung rapat ekspos hasil pembinaan kepengawasan bidang triwulan 4 tahun 2025 di lingkungan PT A Bengkulu. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Ko diikuti ke segala pegawai PT A Bengkulu. Dalam forum Ko, setiap hakim tinggi pengawas bidang menyampaikan hasil temuan ke catatan penting selama pelaksanaan pembinaan ke pengawasan. Lewat ekspos Ko, semoga segala bagian pacak terus ngelokkan kinerja secara terus-menerus, menguatkan akuntabilitas, dan juga mendatangkan pelayanan yang semakin profesional untuk masyarakat pencari keadilan. Kamis, 20 November 2025, Wakil Ketua PT A Bengkulu mendatangi kegiatan arisan ke pertemuan rutin DYK Cabang Bengkulu yang digelar di Aula PT A Bengkulu. Pertemuan ko jadi ajang silaturahmi sekaligus wadah menguatkan kebersamaan antar tubuh anggota DYK Cabang Bengkulu. Selain arisan ke pertemuan rutin, kegiatan ko diisi ke beauty class yang kerjasama ke makeover. Tubuh DYK dapat edukasi dan juga praktik langsung terkait teknik make up yang tepat untuk berbagai kebutuhan. Ketua PT A Bengkulu didampingi ke Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Panitera, ke Sekretaris PT A Bengkulu melaksanakan kegiatan pembinaan ke pengawasan secara langsung ke daerah sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan peradilan di wilayah Bengkulu. Rangkaian pembinaan ke pengawasan ko dikerjakan secara bertahap di 3 satuan kerja, dimulai dari PA Tais di tanggal 19 November 2025, dilanjutkan PA Kepayan di tanggal 20 November 2025, udah tuh ditutup di PA Curup di tanggal 21 November 2025. Kegiatan pembinaan ke pengawasan ko semoga pacak menguatkan tata kelola peradilan agama, dorong peningkatan kinerja setiap satuan kerja, dan juga memastikan segala layanan berjalan sesuai ketentuan Mahkamah Agung RI. Jumat, 21 November 2025, tim Monef PT A Bengkulu mengikuti rapat persiapan pelaksanaan perencanaan desain tata ruang untuk pemenuhan standar kebutuhan ruang dalam pembangunan gedung kantor pengadilan agama Muko-Muko. Rapat ko dilaksanakan secara daring pakai Zoom. Dalam rapat ko, tim Monef PT A Bengkulu berdiskusi bersama bagian rencana anggaran Biro Perencanaan MRI, perwakilan PA Muko-Muko, ke konsultan perencana. Koordinasi ko semoga pacak menghasilkan desain tata ruang yang komprehensif, adaptif, ke mendukung peningkatan kualitas layanan peradilan di masa mendatang. Nah Pak, cak mana pendapat Bapak mengenai video yang barusan kita tonton tadi? Yang pertama itu ada video mengenai rapat ekspos pengawasan bidang yang dipimpin langsung oleh KPT A Bengkulu Pak. Lalu selanjutnya ada video tentang pengawasan daerah yang dilakukan oleh beberapa hakim tinggi dan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Oke, terima kasih. Terkait dengan ekspos pengawasan bidang, Ya. pada dasarnya itu rutinitas di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Ya, betul. yang telah kita laksanakan. Jadi inti daripada ekspos itu adalah peningkatan kinerja kita. Mungkin di situ kan banyak koreksi-koreksi dari beberapa sub bidang pengawasan, ininya kurang atau ininya berlebih. Nah itu yang goalnya itu di situlah kira-kira. Rangka meningkatkan kualitas pelayanan kita, kinerja utamanya itu menuju WPBM. Nah itu dia goalnya. Di situlah itu. Selanjutnya ada Pengawasan daerah. Pengawasan daerah. WASDA, pengawasan daerah. Mungkin di situ seperti biasa lah itu kegiatan kita, rutinitas kita di akhir-akhir tahun ini untuk pengawasan ke daerah turun langsung. Di situ ada KPTA sendiri yang turun langsung, mungkin disertai dengan ada sekretaris. Nah itu sama pada dasarnya itu tuh menengok langsung di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Nah di situ yang pertama kemarin di PA Tais. Nah itu mungkin di jalan jadwal juga sudah tersusun di situ dari Tais, Payang dan Curug. Mungkin selanjutnya masih ada kegiatan yang lain lagi itu. Saya rasa itu kalau untuk pengawasan yang pada dasarnya peningkatan kualitas pelayanan tadi. Intinya di situ. Nah Pak, video selanjutnya kan ada tentang pertemuan DYK Cabang Bengkulu, dan selanjutnya ada juga video rapat persiapan perancangan desain tata ruang pembangunan PA Muko-Muko. Nah, cak mana komentar dari Bapak? Baik, terima kasih. Untuk yang video pertemuan rutin Dharma Yukti kali ini cabang Bengkulu,
Nah, itu kolaborasi dia pada dasarnya itu antara PT dan PTA. Jadi seluruh pada anggota Dharma Yukti itu diundang ke sini, istri-istrinya mungkin termasuk istri Pak Aan ya. Kebetulan berhalangan hadir. Oh, kebetulan berhalangan hadir. Jadi dalam kegiatan itu pada dasarnya seluruhnya diundang itu harus datang itu pada dasarnya karena mungkin ada kegiatan, ada acara yang mungkin akan disampaikan oleh Ketua Cabang Dharma Yukti hari ini. Di samping kegiatan itu juga mungkin ada make up. Beauty class. Beauty class itu kan luar biasa itu. Mungkin ada sosialisasi nantinya juga mungkin masalah kesehatan, entah itu jantung, entah itu ginjal. Itu kan sangat bagus sekali gitu. Kan luar biasa itu dengan kegiatan itu, mengumpulkan daripada itu kan di luar kan belum tentu ada. Kemudian video selanjutnya Itu tentang rapat tata ruang untuk pengadilan agama. Di situ mungkin dia sifatnya Zoom, jadi di samping dia komandoi oleh dari Biro Perlengkapan di Mahkamah Agung. Nah, di situ lengkap ada dari pengadilan agama Muko-Muko sendiri dengan biro perencanaannya kan gitu, dengan pelaksana kontraktor perencana konsultan perencana itu yang menggambarkan tata ruangnya itu harus seperti apa. Jadi artinya apa? Di dalam rapat ini disetujui. Oh, harus gambarnya harus seperti ini. Ruangannya sekian meter persegi. Jadi jangan sampai setelah nanti sudah jadi itu, aduh kecewa nggak sesuai dengan gambar, nah gitu. Nah, ini gambarnya sudah ada, sudah kita tetapkan. Jadi tidak mungkin orang itu mengelak daripada gambar yang sudah kita sepakati bersama. Di situ juga mungkin dari satker-satker lain yang ada pembangunannya. Dalam kesempatan ini juga Biro Perencanaan Mahkamah Agung sekaligus membicarakan hal itu, bukan hanya di pengadilan agama Muko-Muko aja, jadi seluruh dari pengadilan agama yang ada pembangunannya jadi serempakkan dalam satu kegiatan tersebut. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan serta komentarnya mengenai beberapa video kegiatan kita di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tadi. Semoga apa yang disampaikan menjadi masukan dan menjadi bahan untuk kita lebih maju ke depan. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, Pak. Terima kasih. Kalau ada kata yang kurang pas, mohon sama-sama kami juga mohon kasih. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe TV Sanak PTA Bengkulu. Balik lagi ke kami berdua di TV Sanak PTA Bengkulu. Kapan Oci? Episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.